Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak 2007. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali Diska ke Lawang Sewu sendirian. Dengan beraninya, ia menembus semua tumbuhan liar di dalam gedung tua itu. Berbekal senter, ia melihat-lihat. Tiba-tiba film pun dimulai. Ternyata ada seorang perempuan di atas sumur. Ternyata itu hanya mimpi. Diska membuka tirai dan langsung mandi. Ia bercermin dan bersiap ke sekolah. Di mobil, ia teleponan dengan temannya untuk merencanakan liburan. Jadi kita naik kereta nih? Oh, seru. Sampai di sekolah, ia melihat pengumuman kelulusan. Acara pun berganti coret-coret seragam putih abu. Sesuai rencana, Diska ke Semarang bersama 6 temannya. Mereka singgah di rumah mbahnya Naya. Yang mau ke kamar mandi tinggal belok sini aja ya. Mbak Darmi. Diska melihat foto-foto Lawang Sewu. Ia menyentuhnya. Tiba-tiba dahulu gedung itu dibangun oleh Belanda. Diska juga melihat lukisan Van Ellen, putri dari pemilik gedung tersebut. Diska cerita, Saya mimpi saya ada di gedung itu. Nanti kamu akan jadi saksi. Onil merapikan baju. Datanglah Yati. Kamu mirip suamiku loh, tapi sudah almarhum. Akibat hal ini, Onil pun ngompol. Aku kok dikagetin ngompol tahu. Mereka pun pergi ke diskotik. Semuanya minum cukre, namun tidak bagi Diska. Bahkan Naya sampai adu jigong. Lo nggak tahu, tapi bisa nyasar gitu. Mereka pun pulang dengan Diska yang menyetir. Diska notok di pertigaan. Kita belok kiri atau kanan? Kita belok kiri aja, kuburan. Di tengah jalan, mereka kebelet pipis. Para cowok pun bersepakat lomba pipis. Lo di belakang lo jadi juri. Siapa yang paling jauh? Dinda mual-mual. Cika pun turun mobil dan masuk ke pagar. Ternyata itu adalah Lawang Sewu. Cika lo nggak boleh masuk ke dalam, Cik. Cika masuk ke Lawang Sewu dengan berbekal seberkas sinar dari korek api. Diska teringat dengan pantangan yang diberikan Simba. Cika lo nggak boleh kencing di dalam. Cika terus masuk tanpa tahu apa yang ia cari. Keanehan-keanehan pun menemani perjalanannya. Diska mencoba nelpon Cika, tapi sia-sia. Puncaknya, Cika didatangi kuntilanak yang kakinya dibelenggu. Tanpa pikir panjang, Diska mengambil senter dan ikut masuk. Kita harus ke dalam. Pasti ada yang nggak beres. Teman-temannya pun nggak bisa mencegahnya. Baru masuk, Dinda udah ngerengek. Takut. Kayaknya kita harus cari di atas. Mereka naik ke atas. Karena Dinda ngerengek terus, mereka memutuskan pulang. Kita nggak bisa nunggu Cika di mobil. Tempat tuh serem banget, Dis. Ya udah. Yuk. Namun tiba-tiba
Mereka pun nekat terus naik. Dinda pun kerasukan. Sayangnya mereka nggak tahu apa yang dimaksud. Diska mengejar Dinda. Lepasin! Ngapain sih lo pakai nahan gue segala? Dinda pun terkapar di tempat yang agak luas. Diska menemukan pembalut di tas Dinda. Kalau lagi mens nggak boleh masuk ke sini. Suara-suara aneh membuyarkan mereka. Dinda dan O'Neil masuk ke ruangan. Armen berhasil mendobrak, namun Dinda dan O'Neil sudah ditelan malam. Dinda dan O'Neil berjalan dengan ketakutan masing-masing. Ini apa, Din? Pencarian pun dibagi menjadi 2 tim. Dinda dan O'Neil tiba di tempat luas. Mereka dilempari sesuatu. Tim pertama berisi Armen dan Naya. Dinda dan O'Neil lari, tapi mereka terus dihantui. Tim kedua berisi Yugo dan Diska. Gue gak suka ngeliat lo mabok. Di sini terlihat Diska suka dengan Yugo. Mereka pun bertemu Armen dan Naya. Dinda dan O'Neil berhasil keluar, namun Dinda ngotot pengen pulang. Gue mau ke stasiun ya. Gue balik ke Jakarta sekarang. Diska dan kawan-kawan berhasil menemukan Jika, namun dalam keadaan tanpa nyawa. O'Neil pasrah dan berdoa. Hamba ingin mati secara wajar ya Tuhan. Ia pun bertemu kawan-kawannya. Din, Jika mana? Din. Dinda pulang naik kereta. Tiba-tiba hanya ada ia sendirian di gerbong. Ia pun mencoba tidur, tapi ada sesuatu menetes. Ia pun berlari ke gerbong lain, tapi pintu macet. Kuntilanak belenggu pun datang. Pintu berhasil terbuka. Dinda berlari ke ujung, tapi kuntilanak belenggu ngikut. Para penumpang lain pun keheranan dengan sikap Dinda ini. Ia kembali ke gerbong kosong dan bersembunyi di balik kursi. Namun, dengan insting hantunya, kuntilanak belenggu berhasil menemukannya. Disinilah Dinda dieksekusi. Naya pamit pulang. Kok nggak nunggu Mbah? Sejam lagi kan datang Mbak Naya. Diska menonton berita yang isinya tentang kematian misterius penumpang kereta. Bahwa tas ini adalah milik korban. Indah. Diska dan Yugo khawatir hal yang sama akan menimpa mereka. Gimana kalau salah satu di antara kita jadi korban berikutnya? Yati menunjukkan foto suaminya kepada O'Neil. Meninggal kenapa, Mbak? Dibunuh hantu. Hah? Naya dan kawan-kawan konsultasi dengan Simba tentang mayat Dinda yang hilang. Simba pun mengambil cermin. Dia dendam karena sudah disakiti. Apa karena kita udah melanggar pantangannya? Mereka pun berangkat ke Lawang Sewu. Sampai di dalam, Simba langsung nembang untuk memanggil kuntilanak belenggu. Mereka ada di alas roban. Sampai di alas roban, mereka langsung menyiapkan ritual. Simba kembali nembang. Rupane jalma. Simba menantang. Metua! Rati! Tiba-tiba Simba menghilang. Ternyata Simba sudah wafat. Mereka pun pulang. Naya merasa ada yang aneh. Naya mana? Lu gak aktif lagi?
Mereka diskusi dipimpin Diska. Salah satu dari kita nggak ada yang boleh pulang sebelum Naya ketemu. Diska bertanya kepada Armen. Sebenarnya ada apa sih sama Ratih? Tapi Armen ngeles. Enggak, gue nggak tahu apa-apa. Armen ke toilet. Tiba-tiba keluar tangan dari WC. Ia pun lari, tapi pintu terkunci. Biasa. Diska dan Yugo yang ada di luar pun tak bisa berbuat banyak. Buka, aku nggak bisa buka dari sini. Rati pun datang. Armen sudah pasrah. Maafin gue. Untungnya Yugo berhasil membuka pintunya. Otomatis Diska menginterogasi Armen. Lu minta maaf sama Ratih. Kenapa? Scene flashback. Ternyata Armen dan Rati main mantap-mantap. Beberapa hari kemudian Rati minta pertanggungjawaban. Masa cewek kampung kayak gini jadi mainan lo? Sampai mati aku akan tuntut tanggung jawabnya Armen. Semua teman Diska pun membawanya ke gudang. Naya sampai menginjak kacamatanya. Mereka memfoto Rati dalam keadaan tanpa busana. Rati pun depresi atas kejadian ini. Ketika ia mau cerita ke Diska, Armen dan Naya mencegahnya. Dinda sakit, Dis. Diska. Diska pun marah kepada kedua temannya itu. Kenapa gue dibohongin? Apaan sih lo? Lu tuh juga. Rati datang lagi. Armen berlari di balik jari yang dijemur. Disinilah Rati mengeksekusi Armen. Onil terbangun. Ia ditelepon nomor asing. Ia membuka lemari. Diska dan Yugo pun datang. Yugo menuang air hangat. Tiba-tiba Diska pun datang. Atas kejadian ini, Onil terkena tekanan mental. Kita nggak mungkin bisa balik kok keadaan Onil kayak gini, Dis. Diska melihat foto sumur tua di Lawang Sewu. Tanpa pikir panjang, Diska kembali ke Lawang Sewu. Diska, jangan masuk. Gue harus masuk. Tak punya pilihan, Yugo pun ikut masuk. Tiba-tiba di tengah jalan mereka terpisah. Ditemani senter, Diska menjelajah. Sementara Yugo tiba-tiba merinding. Diska terus berjalan hingga ketemu dengan sumur tua. Scene flashback ke Rati yang minta pindah sekolah. Tuh amplop. Ternyata foto telanjang Rati udah sampai di tangan ayahnya. Pergi. Rati pun membelenggu kakinya dan bunuh Dirman di sumur itu. Di sisi lain, Yugo mulai didatangi Rati. Diska berinisiatif menutup sumur tua itu. Rati mengeksekusi Yugo. Rati jangan. Beruntung Diska berhasil. Diska pun mencari Yugo. Scene diakhiri dengan mayat teman-teman Diska yang terkurung di sumur tua. Film pun berakhir. Lalu bagaimana dengan nasib Onil? Oh ya, BTW, kalau saya jadi Diska, nggak perlu susah-susah menutup sumur itu, supaya Yugo mendapat balasan seperti teman-teman lainnya, ya kan? Film ini mendapat 5,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 5,4 dan ditambah 1,0 lagi untuk Diska. Jadi totalnya 6,4. Mantap.
Sampai di sini rangkum film Lawang Sewu Dendam Kuntilanak 2007 dan see you next video.